Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak, hari ini Jumat yang penuh barokah. Bu Yulia bisa bertemu dengan anak-anak Dua Al-Ghazali. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat beserta keluarganya masing-masing. Hari ini Jumat 10 September 2021 kita akan belajar tematik tema 2, subtema 4, pokok pembelajaran 3 dan 4. Jadi tema 2 satu kali lagi pertemuan ya di hari Senin kita akan menamatkan buku tematik 2. Selanjutnya kita akan mengulang lagi pembelajaran yang telah kita pelajari supaya anak-anak lebih bisa memahami, dan alhamdulillah mulai di hari Senin depan semua anak bisa ke sekolah walaupun sistemnya shifting, yaitu bukan bertahap, bersesi ya. Sesi ke-1 dari jam 7 sampai jam 9, sesi kedua jam 9.30 sampai jam 11.30. Absennya dari 1 sampai 12 dulu yang pagi ya. Yang siang berarti absen 13 sampai absen 23. Besoknya dibalik, absen 13 sampai 23 yang pagi, absen 1 sampai 12 yang siang, begitu seterusnya, supaya anak-anak bisa merasakan di waktu pagi bagaimana persiapan di waktu pagi, terutama bangunnya anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak bisa bangun di jam 5 ya. Yang belum bisa boleh berproses ya, tapi jangan terlalu lama. Ayo bertekad, punya kemauan, jangan hanya keinginan. Kemauan itu lebih kuat daripada keinginan. Kalau ingin, aku ingin bangun jam 5, beri usahanya tidak. Tapi kalau kemauan biasanya diikuti dengan motivasi yang kuat. Aku mau bangun jam 5. Bunda, bangunkan aku di jam 5. Atau siapkan alarm ya. Anak-anak, hari ini pembelajarannya akan kita mulai dengan teks pembelajaran di halaman 193 ya. 193. Anak-anak membaca tentang, bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Bu Yulia yakin anak-anak setiap hari membaca ya, sesuai dengan kesepakatan ayah bundanya, dan terutama kita diperintahkan oleh Allah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mari kita tetap membaca, mau membaca apa saja, membaca Al-Quran lebih baik lagi setiap hari walaupun hanya 1 ayat. Kalau yang masih ikro 1 baris tidak apa-apa ya. Yang penting konsistennya, terus menerusnya. Yuk kita mulai. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan, salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Tapi untuk di sekolah, untuk sementara waktu ayunannya tidak dimainkan dulu ya, supaya kita tidak berkontak fisik dengan teman dan dengan benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Setelah itu anak-anak jawablah secara lisan saja ya, di halaman 195. Apa judul bacaan di teks tersebut? Coba apa judul bacaannya? Berarti cari di
Bu Yulia pertanyaannya tidak sama dengan di halaman 195 karena untuk melatih saja ini. Boleh di lisan, tidak usah dikumpulkan ya. Judulnya apa? Iya betul, bermain di taman kota. Kalau judul lihat ke yang paling atas di paragraf bacaan yang pertama. Kalau baca latek itu instruksi namanya, bukan judul. Kemana Benny bermain bersama teman-temannya? Ayo, kemana menanyakan apa? Iya benar, tempat, berarti ke taman kota. Kapan mereka bermain ke taman kota? Kapan menanyakan apa? Waktu. Di sini waktunya apa? Waktu bukan hanya hari, bukan hanya jam, tapi nih liburan dilanjutkan jadi kapan mereka bermain ke taman kota? Waktu liburan. Itu menanyakan waktu. Bagaimana mereka bermain ayunannya? Ayo, bermainan ayunannya bagaimana tadi? Mereka bermain ayunannya dengan perlahan. Ya, mengapa mereka mendorong ayunan dengan perlahan? Coba, kalau ada, untuk bagaimana berarti menanyakan bagaimana ya, deskripsi, diceritakan bagaimana bermain ayunannya tuh. Seperti apa bermainnya? Ayunannya dengan perlahan. Sekarang mengapa? Kalau mengapa harus ada alasannya. Karena mengapa mereka mendorong ayunan dengan perlahan? Karena mereka berikan alasan supaya berhati-hati sehingga tidak celaka. Atau karena mereka bermain dengan hati-hati supaya tidak terjadi kecelakaan ya. Kecelakaannya apa? Ya jatuh atau terantuk sama ayunannya, terdorong ya. Lalu selanjutnya anak-anak amati kosakata di bacaan tadi. Di halaman 196 silahkan. Ada taman, kota, dan ayunan. Boleh kata apa saja yang ingin anak-anak explore juga ya. Di sini Bu Yulia hanya 3. Taman maknanya kebun yang ditanami berbagai bunga dan tumbuhan lainnya yang kemudian menjadi tempat untuk bersenang-senang. Kota maknanya daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Kalau ayunan maknanya mainan untuk berayun-ayun. Silahkan anak-anak kerjakan di halaman 196 untuk membuat kalimatnya dengan kata taman, kota, ayunan. Usahakan idenya sendiri ya, bukan pendampingnya yang membuat kalimatnya. Anak-anak harus banyak idenya nih. Dengan banyak baca insya Allah bisa. Taman, kota, dan ayunan. Bu Yulia mau buat dari taman Kami membaca buku di taman kota. Waduh, ya itu di taman kotanya, tamannya menjadi keterangan tempat. Kalau tamannya menjadi subjek, menjadi pokok yang dibicarakannya. Taman kota di Bandung selalu jadi tempat wisata. Itu jadi taman kotanya menjadi subjeknya. Sekarang saya pergi ke taman kota. Berarti taman kotanya jadi objek, ya. Itu contohnya anak-anak. Jadi tidak selalu harus disimpan di akhir atau di awal. Jadi tergantung anak-anak mau menjadikan sebagai apa? Apakah sebagai subjeknya, apakah sebagai objeknya, sebagai keterangan tempat, sebagai keterangan waktu. Kalau waktu ya, itu anak-anak insya Allah pasti anak-anak bisa. Sekarang anak-anak berlanjut ke halaman 199. Mei, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa sekop pasir yang kugunakan masing-masingnya ya? Oh begini,
14 sekop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada 2. Tadi jenisnya ada 2, sama banyak ya. Berarti maka 14 sekop pasir dibagi 2 dulu dengan jenis pasir, sehingga masing-masing ada 7 ya. Masih ingat? Pembagian adalah pengurangan berulang. Berarti 14 dikurangi 7, sisanya 7. 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Jadi 7-nya ada berapa? Ada 2. Tuh dibagi 2 ya. Jadi 7 isinya ya. Masing-masing ada 7 sekop. Karena 14 dibagi 2 sama dengan 7. Selanjutnya anak-anak perhatikan halaman 202. Ini pembaginya hanya satu bilangan ya. Nanti di halaman 202 sampai 203 itu ada 3 kali. Ada 2 kali ya, 2 kali, ada 2 bilangan. Yuk kita lihat. Nih, katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Di halaman 202 ya anak-anak. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan? Tadi 1 bilangan, sekarang 2 bilangan, lalu 3 bilangan. Wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Bagaimana caranya, Bu? Nah, caranya mudah kok, Ananda. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Hasil baginya dibagi dengan bilangan 2 kemudian, baru diperoleh hasilnya. 72 dibagi 9 lalu dibagi 2. 72 dibagi 9 hasilnya 8. Lalu 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka 72 dibagi 9 lalu hasilnya dibagi lagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Anak-anak, kita berlatih ya dari halaman 203 nomor 1 dan 3 saja. 1 dan 3. 14 dibagi 7 dibagi 2. Lalu nomor 3, 32 dibagi 8 dibagi 2. Bu Yulia akan memberi contoh 28 dibagi 7 lalu dibagi 2, nomor 2 ya. Yuk kita perhatikan. 28 dibagi 7 dibagi 2. Berapa ya? Seperti anak-anak ketahui, pembagian itu pengurangan berulang. Jadi pertama dulu 28 dibagi 7 sama dengan berapa? 28 dikurangi 7 berapa anak-anak? Dikurangi 7 berarti 21. Masih kurangi lagi 7. 21 dikurangi 7 berarti berapa ya? 4 ya anak-anak? Bukan, 14 maksudnya ya. 14 masih ada kan? Dikurangi 7 lagi. Jadi berapa? 7. Wah, tidak cukup Bu Yulia ke bawah ya. Masih ada 7 ya. 7 dikurangi 7 ke bawah ya, maaf. 7 sama dengan 0. Sampai 0 ya anak-anak. Sekarang hitung angka
7-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 28 dibagi 7 sama dengan 4. Kita sudah punya 4 ya. Sekarang hasilnya yang 4 ini bagi lagi dengan 2. Ke atas saja ya anak-anak. 4 dibagi 2. Seperti tadi. Pembagian itu pengurangan berulang. 4 dikurangi 2 sama dengan berapa? 2. Sekarang masih ada 2. 2 dikurangi 2. Nah, 0. Jadi 4 dibagi 2 itu sama dengan 2-nya ada berapa? 1, 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kesimpulannya, jadi 28 dibagi 7 dibagi 2 sama dengan 2. Dari mana Bu Yulia 2? Tadi prosesnya ya anak-anak. 28 dibagi 2 dulu. Hasil dari 28 dibagi, bukan 2, 7 maksudnya, ini 7. 28 dibagi 7, tadi hasilnya berapa? 4. Lalu si hasil dibagi ini dibagi 2, hasilnya 2. Ya. Mudah-mudahan anak-anak paham. Insya Allah. Jadi mohon anak-anak kerjakan nomor 1 dan 3 saja ya di buku paket. Selanjutnya anak-anak, wah maaf, ini ada suara yang sedang mengaji ya. Mudah-mudahan kedengaran. Anak-anak dalam SBDP sering mendengar alat dan bahan. Anak-anak sudah tahu membedakan alat dan bahan? Alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan bahan adalah suatu barang yang digunakan membuat suatu benda atau karya. Ayo, sekarang sebutkan alat dan bahan untuk membuat karya tempat tisu dari bahan alami atau buatan. Nanti bahannya dari barang bekas, hiasannya boleh bahan alami atau bahan buatan. Anak-anak silakan, ini ada proyek Aku Seniman, anak-anak silakan dibaca. Tujuannya untuk mengerjakan proyek Aku Seniman, peserta didik mampu membedakan alat dan bahan dalam membuat tempat tisu dari barang bekas. Ingat, bahannya dari barang bekas. Nanti hiasannya boleh dari alami, bahan alami atau bahan buatan. Seperti anak-anak ketahui, bahan alami itu bisa dari tumbuhan, bisa dari bunga-bungaan, bisa dari kerang ya, bisa dari pasir atau apapun, terserah anak-anak ya, dari biji-bijian silahkan. Dengan mengerjakan proyek Aku Seniman, peserta didik mampu merasakan proses berkegiatan menjadi seniman. Dari mulai perencanaan, membuat karya, sampai menghasilkan karya. Mudah-mudahan dilakukan dengan senang hati ya. Lalu dengan mengerjakan proyek Aku Seniman, peserta didik mampu merasakan untuk menghargai suatu pekerjaan dengan baik. Ya, anak-anak, jadi menghargai suatu pekerjaan kegiatan. Kalau bundanya sedang sibuk, anak-anak bisa membantunya. Ya. Itu menghargai. Ayah sedang sibuk, anak-anak bisa membantunya, kakak atau siapapun ya. Waktu dan tempat proyek, waktunya sengaja diberi waktu 2 pekan ya, Sabtu 11 September dan Sabtu 18 September. Tempatnya di rumah masing-masing ya anak-anak, tidak di sekolah, karena ini proyeknya penugasan di rumah. Langkah-langkah diskusikan dengan ayah, bunda atau anggota keluarga masing-masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan nanti terakhir evaluasi.
Apakah anak-anak mengerjakannya dengan senang? Apakah anak-anak membereskan kembali? Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan senang hati. Rapikan kembali setelah mengerjakan karya tempat tisunya. Akan dipamerkan di kelas masing-masing Senin 20 September ketika PTS ya. Hasilnya akan dinilai untuk PTS sebagai karya anak-anak ya. Untuk menyanyi dan keterampilan lainnya akan diteskan di kelas masing-masing. Selamat berkarya anak-anak. Jazakumullah anak-anak dan ayah bunda. Mudah-mudahan anak-anak belajar hari ini bermakna, ilmunya bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.